Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reni Dwi Kurniawati. Saya dari 3C dari program studi agribisnis. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu siklus hidrologi. Yang pertama, terjadi dalam siklus hidrologi itu ada transpirasi. Biasanya transpirasi itu terjadi pada tumbuhan, yaitu tumbuhan itu mengeluarkan uap H2O dan CO2 pada siang hari. Nah, faktor transpirasi ini adalah sinar matahari, udara, kelembapan udara, temperatur angin, dan air tanah. Dan siklus yang kedua dalam hidrologi itu adalah evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh perairan. Nah, dalam evaporasi itu ada yang namanya evaporation, yaitu penguapan air yang dihasilkan dari proses transpirasi dan evaporasi. Dan setelah proses evaporasi ada proses sublimasi. Nah, proses sublimasi itu biasanya terjadi di kutub. Jadi, es di kutub itu mengalami penguapan tanpa ada pencairan terlebih dahulu. Jadi, es itu langsung menguap menjadi uap air tanpa mencair. Dan setelah itu ada infiltrasi. Infiltrasi yaitu peresapan air ke dalam tanah. Nah, biasanya ini terjadi di air hujan. Air hujan itu yang menyentuh tanah, maka sebagian atau seluruh air hujan itu masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Dan di dalam proses infiltrasi ada proses perkolasi, yaitu air yang diserap melalui pori-pori tanah maka akan bergerak secara vertikal ataupun horizontal menuju muka air tanah. Dan yang terakhir dalam proses hidrologi adalah kondensasi, yaitu proses perubahan wujud zat dari gas atau uap air menjadi cair atau bisa disebut dengan pengembunan. Untuk jawaban nomor 2, menurut pendapat saya adalah perlu adanya regulasi semisal jalur hijau. Nah, misalnya nih terdapat pemukiman dan ada satu area yang tidak boleh ada pemukiman. Jadi biarkan area tersebut tetap hijau dan memperketat terbitnya AMDAL dan IMB atau izin mendirikan bangunan. Terus serta perbaikan penggunaan energi terbarukan, misalnya angin, matahari, air. Dan untuk jawaban nomor 3 menurut pendapat saya adalah upaya yang dilakukan pemerintah jika tidak disertai dengan contoh nyata maka akan tetap saja sia-sia meskipun sudah berulang kali diwacanakan, karena pada dasarnya kita sebagai masyarakat kita butuh hasil yang nyata, bukan hanya sekedar wacana saja. Dan jawaban nomor 4, kalau saya jadi Bupati Banyuwangi, upaya yang saya lakukan terkait dengan lingkungan adalah saya akan menggerakkan semua masyarakat saya betapa pentingnya lingkungan yang sehat untuk kesehatan mereka pula. Misalnya saya akan mengadakan penghijauan di taman, di kota maupun di desa. Dan saya akan mengadakan bersih-bersih pantai maupun di sungai. Dan saya akan memberikan sanksi tegas apabila ada yang ketahuan masyarakat saya merusak lingkungan tersebut.